Kayaknya belum ada yang nambah lagi. Apa udah mau dimulai aja Ustadz? Kita mulai. Ya, boleh. Ustadz Ilham, silakan, Fadol. Suara anak masih kecil nggak ini? Suara masih kecil ya? Masih agak kecil sih Ustadz suaranya. Ya, Kan ini agak dekat sedikit ke mic-nya mungkin. ada speaker, cuman Nah itu speaker agak jelas tuh, agak gede dikit tuh tadi. pengaturannya ini kayaknya nggak masuk ya. Bismillah kita mulai ya Ustadz. Nanti insya Allah apa sudah kita record jadi yang mungkin tertinggal nanti insya Allah kita upload ke YouTube jadi bisa ditonton ulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa bihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah Bapak dan Ibu jamaah umroh yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di majelis Zoom sore hari ini. Sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, insya Allah agenda sore hari ini kita akan melaksanakan manasik umroh. Sebelum menuju kepada acara inti, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Ilham, saya perwakilan dari Travel Khadijatul Kubro dan yang Bapak Ibu saksikan ada Ustadz Iqbal Mubarak yang insya Allah akan membersamai kita selama di Tanah Suci, Madinah, dan Mekah. Nah, kita akan sedikit melihat background dari Ustadz Iqbal ya, Bapak Ibu. Bismillah. Nah, Ustadz Iqbal punya pengalaman 6 tahun menjadi imam masjid, pengurus masjid, mengajar Quran, memberikan kajian fikih ibadah, muamalah, fikih waris, khutbah, dan pelaksanaan sholat hari raya. Saat ini beliau diamanahkan menjadi kepala sekolah Rumah Quran Al-Mujahidin, menjadi Dewan Penasihat Syariah, Baitul Mal Merapi Merbabu, dan juga pembimbing umroh dan haji Khadijatul Kubro. Pendidikan yang telah beliau tempuh dari tahun 2019 sampai 2021, program Magister Ekonomi Islam di Trisakti Jakarta, program menghafal Al-Quran dengan metode Yadain, Yayasan Karantina Tahfiz Nasional di Kuningan, Jawa Barat, tahun 2007 sampai 2013, Syariah Islamiyah Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dari tahun 2002 sampai 2006, Kuliatul Muallimin Islamiyah Program Pendidikan Guru Islam Pondok Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur. Nah, untuk pengalaman bekerja beliau dari tahun 2002 sampai sekarang menjadi Rumah Quran Al-Mujahidin menjadi kepala sekolah. Lalu di tahun 2022 masih menjadi Dewan Penasihat Syariah Baitul Mal Merapi Merbabu, dan yang paling sering bekerja sama dengan kita menjadi pembimbing umroh dan haji. Lalu pada tahun 2017 sampai 2022 menjadi rumah Quran, mengajar di rumah Quran untuk anak usia sekolah dasar dan dewasa dengan metode ummi dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Ustadz Iqbal. Silakan Ustadz Iqbal. Ya, terima kasih Ustadz Ilham atas waktu dan kesempatannya. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa faqaddar wa syara'a fayassar wa faqa man arada hidayatahu lil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul bashar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mukhtar. Ibu, Bapak, jamaah Khadijatul Kubro yang insya Allah kita akan berangkat di tanggal 25 Agustus 2024. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya sampai dengan keberangkatan dan kembali pulang.
Ibu jamaah, bapak-bapak Khadijatul Kubro, gimana kabarnya, semua sehat ya? Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di majlis Zoomiyah. Nah, sebelum kita nanti kumpul insya Allah di tanggal 25 Agustus di hotel apa, The 101 kalau nggak salah saya dapat beritanya. Sebelum insya Allah kita berkunjung ke Baitullah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama, insya Allah usikum wa iya ya, yaitu tentang meluruskan niat. Jadi niat itu penting. Jadi yang pertama dinilai ibadah, ibadah kapan disebut dengan ibadah? Makana khalian minar riya. Kalau ibadah itu jauh dari riya, terlepas dari riya. Nah, ibadah umroh ini ibadah rawan pamer ya. Bahkan sekelas mujahid fisabilillah, orang berperang di jalan Allah, itu bisa masuk neraka karena riya. Jadi bukan karena Allah. Maka Ibnu Qayyim katakan, idza lam tajid fil amal halawatan wan syirahan fi qalbika. Kalau engkau tidak bisa merasakan manisnya, halawah itu manis. Kalau di bahasa Arab mungkin bisa jadi permen tuh, halawah manisan. Kemudian wan syirahan, hati nggak tenang setelah melakukan ibadah. Nah, fattahimhu, maka dicek lagi, dievaluasi ibadah kita. Jangan-jangan ini ibadah nggak ikhlas. Apa buktinya? Kalau kita pulang umroh, ya, atau biasanya pulang haji tuh, nggak dipanggil Pak Haji, marah. Ya. Kalau pulang umroh dipanggilnya apa dong? Pak Umroh, ya. Nggak dipanggil Pak Umroh atau Bu Umroh, ya, tersinggung. Nah, maka kita berusaha menghindari ya kegiatan-kegiatan yang merusak keikhlasan kita. Jangan sampai niatnya pencitraan, umroh gara-gara malu. Kalau dibilang orang orang kaya kagak umroh itu lah, kaya kok nggak haji nggak umroh. Jadi insya Allah jangan sampai motivasinya gara-gara malu sama tetangga akhirnya kita umroh. Ya, kita niatkan, mulai kita perbarui niat niat ikhlas karena Allah, ya. Karena dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya umroh itu doanya ada tuh. Ketika haji Rasulullah doa sampai wanti-wanti doanya begini. Allahumma ya Allah, hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ini haji saya yang nggak ada ria dan sum'ahnya. Sampai berdoa begitu. Kalau itu haji, kita ganti nanti doanya Allahumma umratan la riya'a fiha wala sum'ah. Ini umroh yang nggak pakai ria dan nggak pakai sum'ah. Sum'ah tuh kepengen didengar orang. Maka kata Rasulullah, man hajja lillah, barang siapa haji lillah, syaratnya haji itu lillah, karena Allah. Falam yarfuth, kemudian dia tidak melakukan rofath. Rofath itu kata-kata kotor, jorok, yang mengarah ke hubungan mohon maaf seksual. Walam yapsuk, dia nggak berbuat maksiat ketika umrohnya, maka dapat jaminan dari Allah, roja'a kayaumi waladathu ummuh, dia akan kembali sebagaimana dia dilahirkan dari perut ibunya. Insya Allah. Jadi hajinya atau umrohnya umroh mabrurah. Itu syaratnya tadi 3. Ikhlas karena Allah. Makanya talbiyahnya itu doanya labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Nah, di sini ada ininya, maknanya labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik. Ya. La syarikalah, nggak ada sekutu, nggak ada niatan yang lain. Saya datang ke sini niatnya umroh, pengen memenuhi panggilanmu. Nah ini. Jadi pertama ikhlas, kemudian Bismillah, kita mulai memperbaiki diri. Ya, sunnahnya juga bertaubat. Jadi taubat nasuha, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Bahkan pada para pendosa sekalipun Allah punya kasih sayang. Buktinya sampai saat ini Allah tutup aib kita. Jadi
Allah tutup aib kita padahal kita ya saya banyak dosa. Maka para ulama katakan, ada sebagian ulama mengatakan lau kana lidzunubi rih, kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, ma jalasa ilayya ahad, nggak ada yang mau duduk sama saya. Ini bukti bahwa Allah sayang sama kita. Allah nggak azab kita waktu kita buat maksiat. Lau ya'akhidukum bima kasabu, kata Allah, kalau seandainya azab itu disebabkan karena dosa-dosa kita berbuat, la'ajjala lahumul azab, kita bakalan dikasih azab langsung segera itu juga. Cuman kita ditangguhkan. Allah sayang sama kita. Jadi nggak langsung diazab ketika kita maksiat tuh. Alhamdulillah. Kemudian bukti sayang Allah sama kita ya. Kemudian kita dikasih musibah. Musibah itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Wa ma asabakum min musibah, adapun musibah yang menimpa kita, fabima kasabat, itu gara-gara kita sendiri. Fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir, dan Allah maafkan dosa-dosa kita yang banyak. Jadi tobat, kita punya dosa sama Allah, hak-hak Allah nggak kita jalanin. Sholat misal ada yang tertinggal, kita ampun, minta ampun, tobat. Setelah itu apa? Haknya ditunaikan, hak Allah yang nggak ditunaikan, sholatnya yang kita tinggalin kita ganti. Kalau dosanya sama manusia, kita ganti hak-haknya. Ada yang kita ambil, kita ganti. Nah, sebelum pergi bisa minimal udah nggak ada sangkutan dah sama orang-orang. Ya, kita lagi ribut sama orang, berantem sama orang, kita maafan. Ya, sebelum berangkat umroh, kita maaf-maafan dulu. Ya, minta ikhlasnya kalau kita punya salah. Kemudian jangan lupa di sono banyak-banyak sabar. Nah, namanya umroh itu ibadah yang memang capek ya, lelah, agak sulit ya. Biasanya begitu. Apalagi kalau dulu ibadahnya ini lebih parah lagi ya, Pak, Ibu. Itu naik onta, ya, jauh kan. Ini sekarang mungkin di Indonesia dulu pakai apa? Pakai kapal laut ya. Nah, Alhamdulillah Allah kasih kemudahan, kita bisa naik pesawat, ada hotelnya. Tapi tetap aja yang namanya umroh itu ini ibadah yang nggak lepas dari rasa capek, ada sulit juga. Mungkin fisiknya, umur mungkin sudah mulai menua, ada sakitnya. Nah, ini cobaan. Nah, semakin berat kesulitannya, ini semakin letih, semakin besar pahalanya. Jadi ada jamaah yang terjebak apa tawaf sampai 2 jam, sabar kita. Inna may wafas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Cuman orang sabar doang kata Allah yang pahalanya nggak ada batasnya. Jadi insya Allah kita niat ikhlas karena Allah, kita tobat, kita siapin diri kita untuk bisa bisa sabar. Rasulullah nggak bilang tuh barang siapa yang tawafnya cepet pahalanya makin gede, enggak. Tapi Rasulullah katakan walakinnaha ala qadri nafaqatika aw nasabik. Jadi yang namanya pahala umroh itu berdasarkan ukuran pertama nafkahnya, apa yang sudah kita keluarkan untuk Allah, au nasabik, atau keletihan kita, capek kita itu. Nah, ini. Kemudian next Ustadz, tawakal ya. Jangan lupa kita bertawakal. Nah, wa'lam anna tawakkul mahalul qalb. Yang namanya tawakal itu tempatnya di hati. Cuman yang namanya tawakal itu punya rumus. Ada seorang sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia bilang da'aha wa tawakal. Saya tinggalin ontak saya, kemudian saya tawakal. Jadi orang bawa ontak ke masjid nggak diikat. Dia bilang udah saya tawakal sama Allah, saya lepasin ontanya, insya Allah Allah yang jaga dah. Tapi apa kata Rasulullah? Iqilha, ikat dulu ontanya, wa tawakal. Barulah bertawakal. Jadi ini perlu kita bertawakal kepada Allah setelah kita mengusahakan apa yang kita punya dari materinya, kita berusaha untuk bisa umroh, kemudian kita mempersiapkan diri kita, kesehatan kita. Ada yang head, kemudian dia mempersiapkan dirinya, ada yang mungkin minum pil untuk biar bisa nahan headnya. Ketika umroh dia bisa tetap bisa umroh nggak terhalang. Semuanya kita tawakal, ikhtiar ya, kita ikhtiarkan. Setelah sudah apa yang udah kita usahakan, visanya insya Allah kita usahakan. Keluar atau nggak keluar itu urusan Allah.
Yang penting udah kita usahakan. Nah, baru setelah itu bertawakal. Kemudian kita kalau mau umroh jangan lupa berwasiat. Ya, para ulama carankan itu. Kalau idza azama al muslim ala safar ila al haji wal umroh, kalau seorang muslim pengen haji sama umroh, istahabba lahu an yusiya ahlahu, jangan sampai nggak ninggalin wasiat. Ya, berwasiat disunahkan untuk berwasiat. Wasiatnya apa? Wasiat takwa. Wahiyya fi'la awamirih. Nek atau untuk siapa cucu, untuk anak, ya, abang, kakak, adik, ini bapak, ibu, mama, papa mau berangkat umroh. Ya, jangan lupa ninggalin, ya, jangan sampai ninggalin sholat. Ini wasiat takwa. Kalau pergi keluar, jangan lupa kakak ya sudah balighoh, udah harus pakai jilbab, jangan sampai kelihatan keluar nggak pakai jilbab. Wasiat takwa. An yaktuba ma lahu wa ma alaihi minad-dain, tulis piutang sama hutang. Ada tetangga saya tiba-tiba ketika meninggal, yang datang dia untungnya bukan hutang, piutang. Jadi ada yang jujur, alhamdulillah. Nah, ini sebelum berangkat disunahkan untuk membuat wasiat takwa, hutang piutang tulis, kasih tahu gitu. Ya, boleh. Next, Ustaz. Ya. Setelah itu ini syarat wajib. Tadi setelah kita berbicara masalah ikhlas, tawakal, sabar, maka ada syarat wajib untuk, ya, ada syarat, ada rukun. Bedanya syarat itu apa? Ketika kita mau masuk universitas, syaratnya misal kalau dulu zamannya saya ada ujian ya. Kita zamannya ibu-ibu bapak-bapak perjamaah itu UMPTN, namanya sekarang berubah-ubah terus. Ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, harus lulus ujian. Nah, kemudian itu syarat. Nilainya bagus, itu syarat. Rukunnya gimana? Kalau udah diterima jadi mahasiswa, rukunnya dia harus masuk tepat waktu, ikut SKS sekian, SKS berapa, kemudian bayar SPP-nya. Nah, ini rukun. Nah, bedanya rukun. Artinya apa? Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita memasuki ibadah. Kalau rukun itu sesuatu yang harus kita kerjakan ketika kita beribadah. Jadi bedanya begitu. Nah, syarat wajib kita mau umroh harus Islam. Insya Allah yang hadir di sini semuanya Islam. Akil, akil itu berakal, ya, bukan dalam keadaan mohon maaf gila. Nah, ini nggak bisa. Mabok, orang mabok umroh nggak bisa juga. Ya, baligh, balik itu artinya dia setelah sampai masa apa? Mukallaf, sudah mendapatkan beban syariat. Nah, kalau cowok itu tandanya mimpi, mimpi basah. Perempuan head, berarti dia sudah balighah. Kalau cowok namanya balik. Mustati' itu mampu. Mampu apa? Mampu secara materi, dia mampu membayar untuk perjalanan umroh. Mampu secara apa? Secara ilmu. Ilmu untuk umroh butuh apa? Fikih, fikih umroh. Nah, tahu syaratnya, nanti tahu rukunnya. Nah, ini namanya mustati. Kemudian mampu secara perizinan, dapat visa masuk ke Mekah, Madinah untuk menjalankan umroh. Itu namanya mustati. Kalau nggak dapat izin, gimana? Nah, lewat, misal ada yang hajinya lewat Filipina. Nah, ini sebenarnya belum kategori mampu itu, karena dia pakai visanya bukan visa haji reguler atau ONH plus, Puroda. Nah, maka harus mustati. Mampu juga di sini diperbolehkan secara izin. Nah, lanjut ke kalau tadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, kalau kita yang namanya umroh itu harus suci dari najis. Beda najis sama hadas. Ada hadas apa namanya kecil, ada hadas besar.
Hadas kecil biasanya dia setelah pipis atau buang air kecil. Hadas besar itu buang air besar. Ya, maaf, hadas besar itu mimpi, ya, mimpi basah kemudian berhubungan badan berarti berhadas besar. Bagaimana menghilangkannya? Kalau hadas kecil, menghilangkannya dengan wudhu. Ya, kalau dia habis berhadas kecil, mohon maaf, misal kentut, maka dia berwudhu. Tetapi kalau pipis itu hilang nggak dengan wudhu? Enggak. Karena setelah dia berhadas kecil dengan pipis, dia masih najis. Najisnya tidak bisa dihilangkan dengan wudhu. Berarti dia harus bersuci. Ya, suci dari najis. Dibasuh. Dibasuh pipisnya, bukan dielap. Tidak boleh pakai tisu basah. Kalau tisu basah itu menyebarkan najis. Pakai apa? Tisu kering. Setelah dielap pakai tisu kering, boleh baru dengan tisu basah. Kalau tisu basah itu dia menyebarkan najis. Para ulama nggak membolehkan. Kalau tisu kering, ini sama logikanya atau analoginya, kiasnya seperti kerikil, batu kerikil. Jadi kalau pakai dulu Rasulullah itu pakai kerikil, Pak. Ya, sucinya. Kadang pakai air, kadang pakai batu, namanya istijmar. Kemudian suci dari hadas. Umroh, kalau misal kita tawaf, nggak boleh kita berhadas, kentut, ngulang lagi. Ada 2 putaran, kita kentut, nah berarti kita nanti melipir. Melipir kemana? Nanti ada tempat duduknya, tuh dekat eskalator. Nah, insya Allah nanti ada jamaah yang mohon maaf, misal kentut, kasih tahu pembimbing umroh atau mutoifnya. Ya, biar kita tahu ada jamaah yang tertinggal. Nah, kemudian menutup aurat. Laki-laki, ya auratnya di mana laki-laki? Laki-laki itu antara itu, eh, mohon maaf ini ya, 2 lutut, kemudian dengan pusat. Ya, itu laki-laki. Kalau perempuan gimana auratnya? Auratnya seluruh anggota tubuhnya itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu yang mana? Punggung atau badannya? Dua-duanya. Artinya boleh terlihat ini. Ini punggungnya boleh terlihat. Telapak tangan ini 2 dalam dalam pandangan fikih. Ya. Kemudian hati-hati untuk laki-laki jangan sampai kelihatan itu belakangnya. Mohon maaf celengannya ya. Nah, itu udah masuk kategorinya aurat besar. Nggak boleh terbuka. Jadi nanti ketika pakai kain ihram, pakai sampai pusat. Nah, puser itu. Nah, surroh namanya. Baina surroh warukbatain. Itu auratnya. Ya, lanjut Kak. Ustaz. Nah, tadi syarat sah, sekarang rukunnya. Nah, rukunnya ini ITST. Nah, ingat-ingat itu. ITST. Nah, jadi yang pertama ihram, niat ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul. Yang terakhir tertib. Masuk ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya tartibun, disebutnya tartib, bahasa Indonesia tertib. Nggak boleh mulai sa'i dulu kemudian tawaf, nah, nggak bisa. Mulainya dari mana? Dari niat dulu, niat paling utama. Setelah itu tawaf, setelah tawaf selesai kita sa'i, sa'i masuk tahallul, mencukur rambut dan tartib. Ya, next. Nah, perlu ibu bapak ketahui dalam umroh itu ada beberapa larangan-larangannya ketika kita ihram ya. Nggak boleh pakai pakaian biasa berjahit dipotong sesuai bentuk tubuh. Ini khusus ya laki-laki ini. Kalau ibu-ibu gimana? Boleh pakai baju ya. Kemudian yang 2 pakai sepatu atau kaos kaki. Kemarin ada beberapa satu jamaah lupa dia. Lupa pakai kaos kaki. Kaos kaki pun nggak diperbolehkan. Pokoknya yang seperti mukhit, makhit itu yang apa namanya berjahit. Makna berjahit di sini bukan semua benda yang berjahit atau barang yang berjahit nggak boleh, karena bisa jadi tas nanti itu kan berjahit, itu boleh. Maknanya sesuatu yang menyerupai bentuk tubuh. Nah, baju kan itu menutupi tubuh bagian atas.
celana menutupi bagian bawah, kaos kaki untuk kaki. Nah, ini nggak boleh. Maka hanya sendal saja, pakai sendal. Kaos kaki juga nggak boleh. Nah, lagi ihram nggak boleh nutup kepala. Kepala pakai apa juga nggak boleh. Pakai peci nggak boleh. Nanti ihram. Pakai topi nggak boleh. Panasnya kayak gimana pun tetap nggak boleh pakai topi. Atau kita mungkin masuk dulu ke hotel. Nah, di hotel istirahat sebentar sebelum mau umroh. Boleh. Jangan sampai ketika itu istirahat di hotel tidur-tiduran, selimutnya ditutup ke kepala, nggak boleh. Jadi nggak boleh ditutupin muka sama kepalanya. Sebagian muka para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan menutup muka bagi laki-laki, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi usahakanlah ketika kita umroh ya kita nggak nutupin muka juga. Ya, lanjut. Nah, ini larangan ihram buat yang akhwat atau perempuannya. Pakai sarung tangan, menutupi tangan sampai pergelangan. Nah, ini hati-hati, jangan pakai sarung tangan. Ini harus terbuka ya. Telapak tangan ini bukan aurat. Jadi boleh orang lihat telapak tangannya. Depan, belakang. Ini telapak tangan. Nah, kemudian nggak boleh pakai cadar. Kata Rasulullah, tantaqi bil mar'ah, ya, janganlah seorang wanita itu pakai niqab. Niqab itu menutupi muka. Maka maknanya juga tidak boleh pakai cadar dan artinya nggak boleh pakai masker. Nanti ibu jangan sampai pakai masker, batuk-batuk ya mungkin ditutup. Ya, pakai apa tisu. Ya, tapi nggak boleh pakai pakai masker kecuali waktu zamannya corona. Nah, ini ada darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Segala sesuatu yang darurat itu memperbolehkan sesuatu yang mahdhurat yang terlarang. Jadi kalau ada darurat. Ya, lanjut. Nah, ini larangan ihram buat laki-laki dan perempuan. Nanti ibu, bapak, para jamaah Hadijatul Kubro yang insya Allah nanti mau berangkat, itu jangan sampai motong, nyabut kuku, ya. Kalau kukunya pecah gimana? Kukunya pecah, para ulama boleh, misalkan ke, mohon maaf ya, saya pernah dulu kelindes itu dorong, punya dorong itu. Nah, kalau sampai kukunya terkelupas gimana? Boleh nggak digunting? Boleh. Tapi kita berdoa sama Allah mudah-mudahan nggak jangan sampai ya dapat musibah seperti itu. Ya. Potong kuku, nyabut kuku, kita lagi ikhram lupa, misalkan ada yang nyabut keteknya, nggak sengaja. Kalau nggak sengaja gimana? Kalau nggak sengaja maka tidak kena dam. Kalau sengaja baru. Nah, jadi lupa nggak sengaja itu masih dimaafkan. Kemudian nggak boleh pakai wangi-wangian di badan, ya, atau pakaian kecuali bekas yang dipakai sebelum niat ikhram. Artinya sebelum kita niat ikhram nanti di Bir Ali di Madinah itu boleh pakai wangi-wangian, tapi wangi-wangiannya di badan, bukan di kain ihramnya. Jadi kain ihramnya tidak boleh disemprotkan minyak wangi, badannya aja. Mau pakai deodoran boleh, silahkan. Ya. Kemudian dilarang juga bercumbu atau hubungan suami istri ketika ihram. Nah, nanti kena denda kalau di umroh ya. Nah, ini kena denda kalau dia sebelum baru niat ihram kemudian belum melakukan tawaf sa'i, nah ini batal umrohnya. Ya. Kemudian kalau sampai bercumbu ini kena juga nanti, hati-hati yang suami istri ditahan sampai selesai. Ya, sampai selesai umrohnya baru boleh. Kemudian menikah atau menikahkan. Kayaknya nggak ada nanti yang mau nikah di sono kan ya. Ini waktu pas umroh, saya niat lah biar umroh. Ini umroh yang terbaik buat saya. Sambil nikahan di sono. Nah, kalau udah selesai umrohnya nggak apa-apa. Hati-hati jangan sampai berburu binatang. Nah, ada apa biasanya hewan burung dara di sono banyak burung dara nggak boleh sampai ditangkap apalagi dibawa ke hotel ya, dimasak nah, jangan. Kemudian memotong atau mencabut pepohonan yang masih hidup. Biasanya nanti di Bir Ali itu kita kumpul di sono sebelum di Madinah, ya, tempat mikot itu banyak pohon-pohonan. Ya, jangan iseng, jangan dicabut, nggak boleh. Ya kalau sudah ikhram itu nggak boleh kita. Ya, di Makkah juga nggak boleh.
Kemudian ada barang, memungut barang temuan kecuali untuk diumumkan. Sendal kita hilang, kita ambil sendal orang. Nah, sendalnya mungkin ketemunya di jalan, masa iya ini sendal ada yang make ditaruh di tengah jalan, kita pakai aja dah. Nah, kayaknya nggak ada yang punya, nggak boleh. Di tanah haram nggak boleh mungut barang temuan kecuali niat untuk ngumumin. Ini kalau ada, hati-hati kena fidyah nanti. Kemudian kita nggak boleh berantem sama orang, mengumpat, ngata-ngatain orang. Ini hati-hati. Debat, apalagi berkelahi. Berbekam nggak boleh. Ya, lanjut. Nah, ini yang boleh dilakukan, mandi dengan air sabun yang tidak berbau harum. Sebagian pendapat madhab Syafi'i, kalau emang sabunnya wangi nggak apa-apa karena dia bukan minyak wangi tapi sabun. Sabun itu paling kadar wanginya nggak nyampe berjam-jam, cuman sekedar bikin seger, kemudian ketahanan wanginya memang nggak lama karena memang bukan ditujukan sebagai minyak wangi, maka boleh. Sebagian pendapat madhab Syafi'i. Terus cuci pakaian ihram, kalau kotor ganti dengan yang baru, boleh. Jadi cuci kalau kotor. Kemudian mengikat atau pakai sabuk ya, pakaian bawah atau sarung ihram, boleh. Kemudian bersiwak, gosok gigi, boleh. Nah, walaupun gosok giginya wangi, boleh. Cuci tangan, pakai sabun, boleh. Menutupi badan dengan pakaian berjahit asal nggak dipakai. Nah, misal istirahat di hotel, kedinginan, tutup pakai sementara, nutupin baju, ya pakai baju, tapi nggak dipakai. Kemudian boleh menyembelih hewan ternak. Ini bukan hewan buruan ya, hewan ternak tuh al-an'am, hewan ternak itu sapi, kemudian kambing, kemudian onta. Ini namanya hewan ternak. Dagang boleh nggak pas lagi ihram? Boleh. Kalau iya, kalau ada yang mau bawa barang dagangan. Tapi ya, kalaupun enggak, ya, artinya berdagang itu diperbolehkan ketika haji dan umroh. Pakai kacamata boleh nggak? Boleh pakai kacamata. Kemudian menyisir rambut. Nah, nyisir rambut nanti rambutnya rontok. Gimana? Kalau rambut rontok dia nggak kena nggak kena denda. Karena nggak dicabut secara sengaja. Yang dicabut secara sengaja itu yang kena. Ya, lanjut. Nah, gimana niatnya? Ini niat umroh. Ada dua versi niat umroh. Labbaik Allahumma umrotan. Labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Kemudian nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi kalau misal kita mau pakai niat yang mana nih? Sama sebenarnya. Nah, saya mau pakai yang gampang aja lah Ustadz. Pakai labbaik Allahumma umrotan. Bisa. Kemudian ini untuk tata cara pakai umroh, insya Allah nanti kita prakteknya di hotel ya, sebelum keberangkatan. Jadi kalau di sini nggak mungkin ini. Eh, agak sulit untuk dipahaminya. Ya, lanjut. Nah, ini larangan-larangannya, kemudian bagi pria atau wanita, dan dendanya gimana sih? Kalau seorang pria pakai pakaian berjahit, didenda dia. Dendanya puasa 10 hari. 3 hari di tanah suci, sisanya di tanah air. Nah, kalau sampai ada cowok nutup kepala, pakai topi, atau pakai sorban, maka dia memotong seekor kambing. Sebagian ulama boleh dia nanti puasa 3 hari atau memberi 6 fakir miskin, 6 makanan ke fakir miskin. Nutup muka atau telapak tangan, bagi wanita nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai masker. Memotong seekor kambing atau tadi bisa juga dia puasa 3 hari atau memberi 6 orang fakir miskin, memberi makan. Ya, ini pakai wangi-wangian, motong rambut, kena bayar ekor kambing. Motong kuku juga sama. Pakai wangi-wangian, pakai memberi pakan fakir fakir miskin. Memburu binatang, ya, memotong seekor kambing. Kemudian kalau ribut berantem, kena juga memotong seekor kambing.
puasa, sebagian mengatakan 3 hari, atau memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin. Merusak tanaman di tanah haram, ya. Jadi nggak semuanya harus motong kambing, ada pilihan-pilihannya sebenarnya, itu dendanya. Tapi kalau tadi merusak tanaman, metik metik pohon gara-gara lupa, dimaafin. Ya, motong kuku lupa dia. Nah, mudah-mudahan jangan sampai lupa ya. Motong rambut sebelum selesai umrohnya, nah ini. Jadi nanti ini termasuk denda-dendanya. Apalagi mohon maaf ini sampai bersetubuh, wal billah, bisa batal ya umrohnya. Ya, lanjut. Nah, ini doa atau talbiyah ya, selagi kita umroh dari Bir Ali, nanti di tempat miqat kita niat di Madinah. Kemudian selama perjalanan menuju Mekah, ini kita baca. Yang laki-laki bacanya di jahar, ya. Yang perempuan di sir. Sir itu dipelankan, laki-laki dikeraskan. Itu. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa maknanya ketika kita bertalbiyah ini? Labbaik Allahumma labbaik. Maka kata para ulama, sebagian maknanya hubban laka ba'da hub. Ya Allah, aku datang karena mencintaimu dan mencintai Allah. Jadi labbaik ya Allah, aku datang karena aku mencintaimu. Atau ada yang mengatakan akhlastu lubbi wa qalbi lak. Aku memurnikan hatiku dan pikiranku hanya untuk engkau ya Allah. Jadi kita akhlas tuh, kita murni, pure hati kita datang karena Allah, nggak ada tujuan yang lainnya. Ya. Qalbi, kemudian hatiku hanya untuk engkau. Atau maknanya iqtiraban ilaika ba'da iqtirab. Aku terus mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Ya. Kama yaqtaribul muhibbu min mahbubih. Sebagaimana seorang pecinta yang mendekat kepada yang dicintai. Ini termasuk makna labbaik Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wa ni'mata, segala nikmat, laka, itu milik engkau ya Allah. Wal mulk, kemudian kerajaan, semuanya. Jadi nggak ada yang milik kita. Pangkat, jabatan, semuanya itu siapa yang milik? Yang punya Allah, rajanya. Jadi semuanya titipan. Maka datang ke sono itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita punya ini itu milik Allah sang rajanya. Ya, jadi nggak boleh datang dalam keadaan kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, lebih tinggi derajatnya. Karena kita datang kepada yang, kita sebagai tamu Allah datang kepada pemilik alam semesta. Allah ingatin tuh, walakal mul, Allah yang punya kerajaannya. Ya, seluruh kenikmatan, anugerah, kemudahan, keimanan itu semuanya sumbernya dari Allah. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan nikmat apa aja yang kamu miliki sekarang ini, maka semuanya dari Allah datangnya. Fa minallah. Ya. Hati-hati ketika kita sampai di sana, hindari at-takabbur, rasa sombong, rasa lebih baik, karena kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang merasa, orang yang sombong. Maka sahabat bertanya, siapa ya Allah? Ya Rasulullah, apa itu kibar? Ghamtun nas, meremehkan manusia, wa baturul haq, baturul haq itu sulit menerima nasihat kebenaran atau kebaikan. Hati-hati. Ya, lanjut. Ustadz, sebelum kita lanjut, ayo Ya. kita ajak jamaah untuk sama-sama membaca talbiyah yuk, Oh iya, boleh, boleh. Ya, supaya kita merasakan eh, udah semakin dekat nih keberangkatan kita untuk latihan ya. Boleh umrohnya. para jamaah Khadijatul Kubro ya. Kita sama-sama bertalbiyah sebelum Boleh, kita boleh. benar-benar sampai di tanah haram ya. Mudah-mudahan dengan talbiyah ini, wasilah ini, ya Allah sampaikan kita ke tanah haram dengan selamat, kembali pulang ke tanah air pun dengan selamat ya.
Saya Boleh. baca, para Mic-nya, jamaah Khairul Kubro juga ikut baca ya. Boleh kita mic-nya boleh sama-sama. di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, boleh kita biar ada apa namanya gebiarnya nih, ada rasa ta'zimnya. Boleh yang apa namanya mikrofonnya boleh tidak diaktifkan dulu, kita sama-sama boleh, setelah itu nanti dimatiin lagi, boleh di mute lagi ya, sama-sama ya Pak ya. Saya baca, nanti para jamaah mengikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Labbaik la la syarika laka labbaik. Innal hamda innal Innal hamda hamda wan ni'mata wa wan ni'mata ni'mata laka wal mulk laka laka wal wal mulk mulk la syarika lak. la la syarika syarika lak. lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Labbaik Allahumma Allahumma labbaik. labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Labbaik la la syarika syarika laka lak labbaik. labbaik. Innal hamda Innal Innal hamda hamda wan ni'mata wan wa ni'mata ni'mata laka wal mulk laka laka wal wal mulk mulk la syarika lak. la la syarika syarika lak. lak. Ya, mudah-mudahan talbiyah yang kita baca ini ada ya, ada getarannya. Idalam tajid fil amal halawah, kalau kata Ibnu Qayyim, kalau belum ada rasa getarannya, rasa manisnya, wan syirahan, kemudian rasa tenang, fattahimhu, maka evaluasi lagi ibadahnya. Mudah-mudahan talbiyah yang terucap karena Allah ini menggetarkan hati kita, ciri dari memang kita niat ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan membimbing kita insya Allah. Ya, boleh lanjut Kak Ustadz. Ya, setelah itu ini termasuk daripada rukun umroh, yaitu tawaf. Ya, lanjut. Tawaf tuh maknanya berkeliling ya. Tawaf ada yang rukun. Kalau kita nanti umroh itu namanya tawaf rukun, artinya wajib harus dikerjakan. Ini macam-macam tawaf. Ada yang sunnah. Sunnah gimana? Sunnah kalau ibu bapak pergi ke Masjidil Haram, itu disunahkannya enggak sholat sunnah 2 rakaat. Lebih disunahkan untuk tawaf sunnah. Pakai bajunya gimana? Pakai bajunya nggak harus pakai kain ihram. Tapi sekarang pemerintah Saudi punya peraturan baru. Kalau masuk Masjidil Haram ke tempat tawaf harus pakai kain ihram. Jadi kalau mau tawaf sunnah, tetap walaupun kita nggak umroh, pakai kain ihram. Nah, kapan waktunya? Kapan aja bisa. Setiap mau masuk ke Masjidil Haram, kita tawaf dulu. Nah, itu boleh. Ya, nanti selain di waktu-waktu kegiatan di luar yang telah direncanakan oleh Khadijatul Kubro. Jadi waktu ibadah bebas, kita ke Masjidil Haram, tawaf. Ya, jadi lebih disunahkan kalau di Masjidil Haram itu perbanyak tawaf. Kok nggak banyak baca Quran? Karena baca Quran bisa di rumah kita nanti. Bisa di hotel, tapi kalau udah Masjidil Haram, perbanyaklah tawaf. Kemudian terakhir tawaf wada. Sebelum kita meninggalkan Mekah, nah ini kita tawaf dulu. Ya, jadi nanti kita terakhir di hari akhir sebelum kita keluar dari Masjidil Haram, dari tanah haram Mekah, kita mesti tawaf lagi. Tawafnya namanya tawaf wada. Hukumnya gimana? Dalam mazhab Syafi'i sunnah. Tapi kalau dalam haji wajib. Artinya kalau wajib ditinggalkan nggak ada tawafnya, itu harus diganti. Dengan apa? Kambing. Makanya jangan sampai ketinggalan. Nanti waktunya kita berkumpul biasanya setelah subuh itu. Diharapkan para jamaah sudah siap, tidak tidak berpencar untuk kita tawaf wada. Ya, lanjut Ustaz.
Nah, ini bentuk Ka'bah. Nah, ini para jamaah insya Allah sudah melihat ya semuanya, pernah melihat Ka'bah. Nah, ini ada namanya di situ multazam. Nanti kita jelaskan, ada gambar-gambarnya, ada Hijr Ismail, ada rukun Hajar Aswad. Ini yang sejajar dengan Hajar Aswad. Ya, ini pondasi ya, rukun itu pondasi yang sejajar dengan Hajar Aswad, maka disebut dengan rukun Hajar Aswad. Kemudian ada rukun Iraqi. Ya, kemudian ada rukun Syami. Rukun Syami itu berarti dia menuju ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Palestina, Yordan, kemudian Libanon, dan Syria. Itulah Syam yang sekarang. Kalau dulu jadi satu. Palestina, Yordan, Libanon, kemudian juga Syria, itu Syam, negeri Syam. Kemudian ada rukun Yamani. Berarti mengarah ke Yaman. Lanjut. Nah, ini pintu Ka'bah. Di samping kiri pintu Ka'bah lah itu multazam. Ya, karena di samping pintu kiri Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itulah disebut multazam. Salah satu tempat diijabah. Kalau emang kita bisa di situ, yang ikhwannya, yang bapak-bapaknya boleh berdoa di situ setelah umroh datang ke situ. Ya, selesai setelah sholat sunnah tawaf datang lagi ke situ ke multazam doa boleh. Tapi biasanya karena kita berkelompok agak sulit ya. Masa kita mau ninggalin jamaah, nah, biasanya kita langsung menuju sa'i. Ini sunnah saja. Kalau ada waktu sendirian, berdua, bertiga, ya, bisa ke sana, ke multazam. Ini pintu Ka'bah. Jadi kalau bisa megang pintu Ka'bah, pegang pintu Ka'bah. Kemudian berdoa di sana. Nah, menangis di situ banyak-banyak. Mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Nah, ini bentuk daripada Hajar Aswad. Ya, ini Hajar Aswad. Biasanya kalau kita cium wangi, hati-hati dalam Hajar Aswad. Kalau perempuan, ya ini nggak disunahkan, artinya nggak dianjurkan. Khawatir nanti desek-desekan, mau menyium Hajar Aswad. Jadi sebelum kita mulai umroh, kita nyium Hajar Aswad dulu kalau Rasulullah. Kalau nggak gimana? Ya bisa dengan cara istilam. Nah, dengan cara memberikan isyarat. Angkat tangannya, Bismillah ya Allahu Akbar. Boleh. Dulu Rasulullah pakai tongkat gitu ya. Sambil naik onta, kemudian ditempelkan tongkatnya ke Hajar Aswad. Itu bisa juga. Kalau sekarang nggak naik onta, naik skuter. Jadi ada yang uzur syar'i karena kondisi fisik kurang kuat, nanti ada skuter tapi di atas. Nanti ditemani oleh mutawib, bisa di atas. Lanjut. Ya. Ini makom Ibrahim. Nah, di situ nanti ada makom itu tempat berdiri. Beda kalau di Indonesia makam itu bawaannya serem, ke makam. Nah, makom itu artinya tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'idal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi ketika diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan Ka'bah itu, Nabi Ibrahim dia ingin menyempurnakan pendirian Ka'bah, maka dia naik ke atas batu sehingga ada bekas tapaknya itu. Maqam Ibrahim, dan di sini termasuk waja'alal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan Allah telah menjadikan tempat pijakan Nabi Ibrahim ini menjadi tempat sholat. Maka nanti sholatnya setelah tawaf itu ada sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim. Ini yang gambar kubah kuning itu di dalamnya ada bentuk tapakan kaki Nabi Ibrahim, maka disebut dengan makom Ibrahim. Salah satu tempat mustajab ya untuk berdoa di belakang makom Ibrahim. Ya, sholat sunnah di sana. Ini Hijr Ismail. Hijr Ismail ini sebenarnya bagian daripada Ka'bah. Jadi orang-orang Quraisy itu ketika dia bangun ulang Ka'bah, ketika setelah kebanjiran, dulu zaman Rasulullah itu pernah kebanjiran. Nah, dibangunlah, tapi dananya kurang.
maka dibangun separohnya itu. Hijr Ismail yang nggak dibangun. Zaman Nabi, Nabi pengen bangun itu, tapi orang-orang baru pada masuk Islam, takut heboh. Nah, maka satu waktu ketika itu Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, saya pengen sholat dong di dalam Ka'bah. Kata Rasulullah, nah, maka diajaklah Siti Aisyah kemana? Ke Hijr Ismail. Hijr Ismail ini bagian dari Ka'bah ketika Nabi Ibrahim dulu buat. Nah, tapi karena umatmu baru masuk Islam, jadi pondasi Ka'bah ini nggak dibuat sama Rasulullah, ya. Hijr Ismail ditinggalkan. Pernah dibuat di zamannya Abdullah bin Zubair karena ingin mengembalikan pondasi awal Ka'bah, nah, tapi dihancurkan lagi. Kemudian ada yang lagi membuat, nah, maka minta fatwa lah kepada Imam Malik, jangan dibangun, dibuat, dihancurin lagi, udah biarkan aja seperti kayak gini aja udah. Nah, seperti zaman Rasul, akhirnya sampai sekarang seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, lanjut. Selesai tawaf, kita minum air zam-zam, berdoa. Doa minum air zam-zamnya, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Nah, jadi minta untuk keberkahan ilmu, biar punya ilmu yang bermanfaat. Kemudian rizkinya diluaskan, dan air zam-zam juga termasuk salah satu syifa, penyembuh juga. Min kulli da'in wasakom. Boleh minumnya sambil berdiri, tanpa duduk nggak apa-apa. Karena memang Rasulullah ketika minum air zam-zam itu dalam keadaan minum dengan berdiri. Ya, lanjut. Setelah syarat sah tawaf, suci dari najis dan hadas. Nggak boleh nanti kita dalam keadaan berhadas, ya, atau kena najis, atau nanti berhadas gara-gara bersentuhan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan dengan suami istri batal, apalagi disengaja. Kalau rukhsahnya kalau nggak sengaja, ulama terbagi dua. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal kalau tidak sengaja ketika tawaf. Ya, jadi nanti kita sepakati kita memakai mazhab Syafi'i. Jadi batal. Ya, bagaimana caranya kalau suami istri? Nanti pakaian ihramnya itu ada buntutnya. Bisa istrinya megang dibuntutin, ya, artinya kain ihramnya diikat, digesper itu atau di sabuknya dibuat seperti buntut kecil lah, sekitar 30 cm, itu buat pegangan istrinya. Kemudian menutup aurat. Nah, jangan sampai kelihatan bujelnya yang laki-laki. Jadi diingat nanti pakai kain ihramnya di atas bujel atau pusat, ya. Surroh namanya. Nah, tahta surroh, di bawah bujel, berarti dia sudah terlihat. Kalau bujelnya terlihat atau pusernya terlihat, itu berarti menampakkan aurat. Hati-hati. Kemudian syaratnya harus di luar batas Ka'bah. Termasuk Hijr Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Nggak boleh ketika kita tawaf masuk ke dalam Hijr Ismail, nggak boleh. Gitu. Kemudian 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad dan mengkirikan Ka'bah. Ya, lanjut. Ini sunnah tawaf. Dilakukan dengan berjalan kaki. Kemudian untuk yang laki-laki itu seperti gambar di atas, buka bahu kanannya, disebut dengan ittiba. Kalau zamannya Rasul itu buat nakut-nakutin orang kafir Quraisy. Karena sebelum datang ke Masjidil Haram, sahabat kena humma itu demam. Nah, kata orang-orang kafir Quraisy, datang orang-orang yang kena demam, ya orang-orangnya lemah lah. Kalau bahasa kita makanya mereka tawaf tuh bakalan kecapean. Nah, Rasulullah buka sengaja ingin memperlihatkan kekuatan orang-orang Muslim, kita nggak lemah. Nah, akhirnya dengan cara apa? Berlari-lari kecil juga itu. Nah, dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani dulu, ya, itu di putaran pertama sampai ketiga lari-lari kecil, bukan lari beneran. Nah, jadi lari-lari kecil aja, langkahnya pendek-pendek. Kemudian sampai tawaf ketiga, keempat jalan. Untuk perempuan yang gimana? Jangan ikut-ikut lari-larian, khusus yang laki-laki saja. Kemudian memulai tawaf dan menghadap Hajar Aswad, mengangkat tangan dan mengecupnya. Ini lebih mendekati Ka'bah jika memungkinkan. Kalau nggak dekat Ka'bah, nggak apa-apa, jauh-jauhan. Kalau dekat Ka'bah malah susah jalannya, malah desek-desekan. Kita cari yang aman aja.
Jangan sampai bikin repot sendiri. Nah, ini kalau dekat Ka'bah, karena semakin dekat semakin kuat putarannya, semakin banyak tekanannya. Jadi kesian nanti ibu-ibu yang ada udzur syar'i. Lanjut, Ustaz. Makruhnya tawaf, jangan tergesa-gesa. Makan, minum, jangan ya. Makan permen karet, jangan. Tapi kalau aus banget bagaimana? Boleh. Kalau benar-benar kita terasa aus, ya, ini ada udzur syar'i, boleh minum. Makruh itu tidak haram. Ya. Kemudian jangan sampai ngedorong-dorong orang, apalagi ribut ketika tawaf. Ya. Kemudian ngobrol. Karena ini tawaf baca doa, tawaf isinya apa? Zikir. Tawaf isinya apa? Iya, subhanallah, zikir, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Kemudian sholawat, baca Quran. Kemudian boleh membaca apa yang dibaca oleh mutawif atau tour readernya. Ikutin bacaan. Ya. Kalau nggak kedengeran gimana? Kan namanya rame. Ya, nanti tinggal zikir kalau yang nggak kedengeran. Zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Sebagaimana zikirnya para malaikat itu, kalau dikatakan bahwa Ka'bah itu satu jalurnya ke atas itu tembus sampai Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Kalau ada jatuh batu dari Baitul Ma'mur nyampe itu ke Ka'bah itu, ya, dekat Ka'bah. Nah, ini enggak ya, bercanda. Jadi saking dikatakan bahwa yang namanya Ka'bah itu satu titik kalau dihadapkan ke atas dengan Baitul Ma'mur. Lanjut, menutup mulut dengan tangan, menahan hajat nggak boleh. Kemudian sa'i, ya terakhir ini kita sa'i. Ya, syarat sah sa'i apa saja? Jadi sa'i diambil dari bahasa Arab sa'a yas'a, atau sa'i itu berusaha. Nah, usahanya siapa? Usahanya Siti Hajar ketika itu. Siti Hajar ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam di tempat yang nggak ada apa-apanya, tandus. Nah, karena apa? Perintah Allah. Dapat Ismail yang ditunggu-tunggu puluhan tahun, malah ditaruh di tempat di Makkah yang tempatnya tandus, ditinggalkan di sana, bekalnya seadanya. Ketika bekalnya habis, Siti Hajar lari dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwa. Nyari apa? Nyari air, karena anaknya udah mulai nangis. Terus bolak-balik dari Sofa ke Marwa, Marwa ke Sofa, Sofa ke Marwa sampai 7 kali, nggak nemu air juga. Akhirnya ada suara yang suara apa? Ternyata suara malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril mengepakkan sayapnya ke tanah dan terkeluarlah air Zam-Zam. Ini. Jadi ini Allah pengen ngasih pelajaran ke kita. Kita usaha sebesar apapun, tetapi Allah yang nentuin. Kita lari dari Sofa ke Marwa, Marwa ke Sofa, tapi Allah pengen nunjukin kuasanya. Ya, yang menentukan Allah, yang ngeluarin airnya Allah. Jadi inilah sa'i. Sa'i itu benar-benar usaha kita. Allah pengen kita berikhtiar semampu kita, sekuat kita, tapi pada akhirnya Allah lah yang menentukan. Lanjut. Nah, ini bentuknya ya. Nanti kita bisa perpanjang lagi untuk manasik offline-nya di hari Ahad tanggal 25. Ini sudah sampai akhir sih ya. Kita lanjut sedikit lagi mungkin. Ya, syarat sah sa'i dilakukan setelah tawaf. Jadi jangan tawaf dulu baru sa'i. Jadi tawaf dulu baru sa'i. Jangan sa'i dulu baru tawaf, maksudnya seperti itu. Dilakukan di tempat sa'i dimulai dari Bukit Sofa dan Marwa, dilakukan sebanyak 7 kali. Kira-kira jaraknya 400 meter dikali 7, berarti sekali sa'i kita hampir 3 kilo. 4 kali 7, 28 kilometer. Dilakukan berturut-turut, tidak terpisah lama. Jangan sampai dari sa'i baru 3 kali udah pergi ke hotel balik lagi. Jangan. Ya, jadi berturut-turut ya, mutawalian. Nah, lanjut. Ini sunnah-sunnah sa'i bersih dari najis dan hadas. Tapi sebagian para ulama katakan kalau kita sa'i kentut, nah ini nggak masalah, kecuali tawaf. Tawaf itu nggak boleh kentut, nggak boleh berhadas ya. Tapi kalau di sa'i ini Bapak Ibu jamaah misal kentut atau berhadas kecil, nah ini lanjut aja sa'inya, nggak perlu wudhu lagi. Ini untuk sa'i.
Kemudian menutup aurat, berzikir dan berdoa, berlari-lari kecil di antara dua pilar hijau. Nanti kita bisa tunjukkan, biasanya ada pilar hijau, itu kita lari di sana. Dan yang terakhir tahallul, menggunting. Setelah selesai, nanti di Bukit Marwah kita gunting rambut, minimal 3 helai rambut. Ya, ini tanda ihram kita sudah selesai. Laki-laki sunnahnya digundul, karena doa Rasulullah, Allahumma gfir lil muhallaqin, ya Allah ampunkan dosanya orang-orang yang menggundul kepalanya. Allahumma gfir lil muhallaqin, Allahumma gfir lil muhallaq. Muhallaq itu dicukur habis kepalanya. Kemudian yang nggak dicukur habis nanya, ya Rasulullah, muqassirin gimana? Yang rambutnya dipotong pendek gimana? Maka Rasulullah doakan, Allahumma gfir lil muqassirin, ya Allah ampunkan dosa orang-orang yang rambutnya dicukur pendek. Jadi di sini ada keutamaan bagi yang mencukur rambutnya sampai botak, mendapatkan 3 doanya Nabi. Kemudian yang dipotong pendek gimana? Dapat 1 doanya Nabi. Ya. Allahumma gfir lil muqassirin. Perempuan gimana? Dibotak? Jangan. Ya, cukup diambil beberapa helai, kemudian dipotong. Ini sampailah kita selesai umroh. Ini wajib umrohnya, nanti niat dari miqat, pakai kayak pakaian ihram, mematuhi semua larangan ihram, dan tawaf wada. Ini wajib. Kalau ditinggalkan, umrohnya nggak batal. Beda dengan rukun. Ya, dia kena dam. Kena dam artinya kena denda. Lanjut. Ya, ini sudah tadi ya, di awal ada syarat, ada rukun, ada wajib. Nanti bisa kita baca kembali atau kita ulang-ulang kembali di pertemuan yang akan datang di manasik offline. Ya, kita bacakan sunnah umroh mandi besar sebelum ihram. Kita nanti lakukan sunnahnya di mana? Sunnahnya di tempat miqat atau di tempat kita ihram. Di mana? Di Bir Ali di Madinah. Tetapi para ulama memberikan keringanan, karena kalau mandinya di sana semua, akhirnya menumpuk. Boleh nanti mandinya sebelum ihram itu di hotel. Pakai wangi-wangian sebelum ihram. Bagi laki-laki jangan dipakai di kain ihram, dan jangan setelah ihram semprotin minyak wangi. Nggak boleh, nanti kena dam, kena denda. Kemudian melafadzkan niat ihram itu sunnah. Labbaik Allahumma umrotan. Jadi setelah sholat sunnah ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat, baru kita baca di tempat mikot tadi, di Bir Ali, tempat meniatkan niat ihram kita. Kemudian mengulang-ulang bacaan talbiyah selama perjalanan dari nanti Madinah ke Mekah. Karena sudah ihram kita, sudah berniat untuk umroh. Baca terus-menerus, yang laki-laki dijaharkan, kemudian yang perempuan disirkan. Ya. Sunnah umroh itu berdoa saat masuki kota Mekah. Nanti ketika kita masuk ke kota Mekah, kita baca doa. Apa doanya? Ketika masuk Mekah, Allahumma hadza haramuka wa amnuk. Ya Allah, inilah tanah harammu dan negeri yang amanmu. Faharim lahmi wa dami, maka haramkanlah lahmi itu dagingku, dami darahku, wa basyari kulitku, alan nar dari api neraka. Ini doa kita di situ. Wa amini min adzabika yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, amankanlah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Waja'alni min auliya bika, dan jadikanlah aku termasuk kelompok yang engkau kasih, ya, kelompok kekasih-kekasihmu. Wa ahli ta'atik, jadikanlah saya juga orang-orang yang rajin taat kepadamu, ya Rabbal alamin. Kemudian masuk Masjidil Haram, doa. Ini doanya kayaknya ibu-ibu dan bapak-bapak insya Allah sudah hafal. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Selesai, kita doa lagi, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu, wa maghfiratik, dan ampunanmu, wa adkhilni fiha, masukkanlah aku ke dalamnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insya Allah nanti ini semua doa-doa ini dibimbing oleh mutawib dan tour leadernya insya Allah. Ya. Alhamdulillah,
Lanjut. Ya, ini sunnah umroh, mencium hajar aswad, sholat di Hijr Ismail, minum air zam-zam, kemudian banyak melaksanakan tawaf sunnah selama di Mekah. Ya, kembali dan nanti ini bisa kita jelaskan di manasik offline insya Allah. Wallahu a'lam. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ya, saya kembalikan waktu dan tempat kepada Ustadz Ilham. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada sedikit pertanyaan yang mungkin bingung atau terlalu banyak informasi mungkin Ustadz. Jadi ini ya, bingung. Ya, nanti mungkin pertanyaan-pertanyaannya bisa disimpan ya. Boleh ditanya sekarang, nanti jawabnya di pertemuan di manasik offline insya Allah. Ya, Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang kita kumpulkan Ustadz. Jadi jamaah biasanya pada saat keberangkatan itu selalu menanyakan, apakah boleh jamaah umroh yang sedang berihram memakai jam tangan, cincin atau sabuk? ya, insya Allah boleh. Ini sambil kita jawab sedikit ya Ustadz. Ya, Terus apa hukumnya menyisir rambut dalam keadaan ihram? Tadi ya, sudah dibahas. ya, boleh. Dan kalau ada yang rontok itu nggak masalah, tidak perlu membayar dam. Apakah jemaah umroh yang batal wudhunya harus mengulangi tawafnya? Ya, kalau batalnya ketika tawaf itu tidak mengulangi tawaf tapi melanjutkan tawafnya. Berhenti di putaran ketiga misalkan, kemudian batal wudhunya, maka dia wudhu dulu, melanjutkan dari tempat dia batal atau dari dihitungnya tempat umroh bilangan dia batal. Jadi tidak diulang dari awal. Jadi misalkan di putaran ketiga ya dihitung dari ketiga lagi. Gitu. Iya, iya. Ini kan kita udah jawab tadi, apakah batal wudhunya apabila laki-laki dan perempuan bersentuhan badan ketika tawaf? Ya, dalam madhab Syafi'i pastinya karena kita ini mayoritas madhab Syafi'i, bersentuhan badan ketika tawaf itu batal, tetapi beberapa ulama memberikan keringanan kalau tersentuh tanpa sengaja maka hukumnya rukhsah, ya, tidak batal. Tapi kalau seandainya dengan sengaja maka batal. Berbeda nanti dengan pandangan beberapa madhab seperti madhab Maliki, mereka tidak batal walaupun bersentuhan. Tetapi kalau seandainya ada syahwat sentuhannya maka batal. Hanafi pun demikian, tidak batal. Ya. Jadi kita untuk menjaga kehati-hatian tetap usahakan tidak bersentuhan ketika tawaf. Lalu bagaimana hukumnya jika ada jamaah perempuan yang haid atau nifas ketika proses ibadah umroh, Ustaz? Ya, kalau seandainya dia haid kemudian masuk ke tanah suci, maka dia wajib hukumnya harus berniat ihram. Maka nanti jamaah yang haid misal di Madinah, dia tetap mandi, walaupun mandi ini tidak menghilangkan hadas besarnya, karena Rasulullah SAW ini menyuruh sebagian sahabiah ya, wanita yang haid atau yang ketika itu masih nifas, itu untuk mandi, untuk berihram. Jadi nanti tetap mandi. Nyampe Mekah atau Madinah dalam keadaan haid, sampai ke Mekah dalam keadaan haid, maka dia tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Menunggu di mana? Menunggu di hotel dulu. Ya, sampai ibadahnya, sampai haidnya selesai. Nah, kalau waktunya tidak memungkinkan dan tidak memungkinkan untuk balik juga karena kita maksudnya waktu mau habis tetapi kita belum juga selesai haidnya, maka dia bisa melakukan tawaf dan sa'i dalam keadaan haid karena darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Segala sesuatu yang terlarang itu boleh kalau seandainya karena darurat. Maka dia boleh
dalam keadaan haid. Itu mudah-mudahan Allah kasih keringanan sampai di Masjidil Haram nggak haid ya, insya Allah tertahan lah, mudah-mudahan semua jamaah di sini. Ya. Lalu apa saja yang harus dibawa pada saat ke tanah suci? Ya, ini nanti masalah teknis ya. Untuk teknis penjelasannya bisa dijelaskan di eh, pertemuan yang akan datang, dan mungkin bisa melalui WA group kalau Ustaz. Ya, baik. Nah, ini biasanya berapa lama biasanya umroh dilakukan, Ustadz? Ya kalau misal nggak misal dalam keadaan tidak membludak para jamaah, 2 jam mungkin selesai ya. Tapi bisa jadi lebih daripada itu. Jadi ini fluktuatif waktunya. Ya, dan biasanya kan ada juga jamaah yang mau membadalkan umroh untuk keluarga mungkin yang sudah almarhum. Itu biasanya berapa kali maksimal kita bisa melakukan umroh, Ustadz, kalau misalnya di luar dari travel? Iya. Di luar dari jadwal yang ada di travel, ini bergantung kepada kemampuan jamaah untuk bisa melakukan umroh itu sendiri ya. Kalau dia kuat ya bisa 5 kali, ada yang 4 kali. Kalau untuk kita memberikan pelayanan umroh 2 kali, maka di luar itu bisa menghubungi tour leader atau mutawifnya meminta bantuan, misal untuk mengambil mikot, niat lagi, dipesankan grabnya, dipesankan taksinya. Nah, ke sana ntar balik ya itu bisa. Bisa 2, 3, tergantung kekuatannya. Tergantung kekuatannya ya, Ustadz. Ya, tergantung Allah kasih kekuatan kita insya Allah di sana. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk umroh? Nanti Iya, mungkin teknis ya, Ustadz ya. iya, Apakah boleh tidak ikut city tour? iya. Ya, ini bergantung city tour itu kan tidak wajib ya, tetapi alangkah baiknya kita mengikuti program-program yang sudah direncanakan ya, tidak keluar dari kegiatan bersama gitu ya, untuk membangun kekuatan silaturahim juga, mungkin di situ kita ikut situ tur bersama. Tapi kalau memang dalam keadaan yang udzur syar'i, capek, sakit, nah kita tidak tidak mewajibkan juga. Nah, mangga boleh gitu ya, izin saya kurang enak badan. Eh, Tapi kita berharap semua insya Allah sehat walafiat sampai kembali pulang. Insya Allah. Ya. Lalu apakah harus menginap di hotel tempat manasik? Kalau dari kita tidak wajib ya, Ustadz. Ya, Tidak wajib. Apa saja yang harus dilakukan saat sebelum manasik offline? Nah, nanti kita akan jelaskan sekalian eh, dari beberapa pertanyaan yang lain seperti apakah kain ihram perlu dibawa saat manasik? Tidak perlu ya Ustadz, karena nanti kita akan berangkat dari Jakarta menuju Madinah dulu ya Ustadz. mm-mm. Oke. Tapi untuk kain ihram artinya mereka mempersiapkan itu dibawa Di di koper, koper kan ya? ya. Jadi nanti kain ihramnya dimasukkan ke dalam koper dan dicekin-kan ke koper bagasi. Ya, koper bagasi ditaruh di sana. Nah, oke, dari sini saya ambil alih untuk menjelaskan tentang teknis sedikit ya Ustadz ya. Ya, Terima kasih Ustadz. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah paham semua nih, nggak ada pertanyaan. Jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang rute perjalanan kita yang insya Allah akan berangkat tanggal 25 Agustus besok. Dari Jakarta insya Allah kita akan berangkat pukul 14.50 menggunakan pesawat Oman Air Bapak Ibu. Dari Jakarta kita akan menuju kota Muscat di Oman. Di situ insya Allah kita akan transit selama kurang lebih 2 jam. Jadi kalau 2 jam itu biasanya hanya pindah gate saja, jadi kita tidak keluar dari bandara. Insya Allah dari Muscat kita langsung menuju Madinah. Di Madinah nanti kita kurang lebih selama 4 hari 3 malam. Di situ kita beribadah, mengunjungi Rasulullah, mengunjungi Raudhah, City Tour Kota Madinah,
dan seterusnya. Dari situ kita akan berangkat menuju Mekah. Di Mekah inilah yang penting Bapak Ibu ketahui, kita harus menjaga fisik kita karena yang perlu kita jaga itu umrohnya Bapak Ibu. Misal saya pengen sholat tahajud sampai subuh, tapi ternyata malah sakit. Nah, itu yang harus dijaga Bapak Ibu. Boleh bersemangat lebih, tapi kita juga harus melihat kondisi fisik kita dirasa. Misal kita capek, kita lelah, istirahat saja nggak masalah kok. Karena yang harus kita lakukan itu umrohnya. Jangan sampai nanti kita sudah dipersiapkan semua, tapi ternyata malah sakit, jadi umrohnya nggak ikut. Itu sangat-sangat disayangkan. Lalu nanti untuk kepulangannya, kita akan kembali lagi dari bandara di Jeddah, karena di Mekah tidak ada bandara. Insya Allah dari Mekah itu kurang lebih perjalanan menuju Jeddah kurang lebih 1 jam. 1 jam, lalu kita akan terbang menuju Muscat, transit, ini terbalik ya. Transit, lalu kita langsung menuju ke Jakarta lagi. Transitnya juga sama, kurang lebih 2 jam. Lalu, bagaimana seragam yang harus kita pakai pada saat eh, keberangkatan? Jadi besok akan diberikan jaket seragam. Untuk bawahannya bisa pakai baju kemeja atau gamis berwarna putih yang senyamannya Bapak dan Ibu dengan bawahan hitam. Atau misal mau pakai bawahan lain boleh. Yang penting kami harapkan yang dikenakan itu sangat nyaman buat Bapak dan Ibu. Lalu untuk seragam umrohnya, untuk laki-laki ada kain ihram yang udah diberikan dengan ada logo K2 Tour Travel. Untuk perempuan ada gamis putih dan jubah ungu. Insya Allah kalau ada yang belum nanti bisa diinfokan ke admin kita. Lalu ada seragam City Tour. Laki-laki bisa menggunakan kemeja batik yang kemarin sudah diberikan berupa kain dengan bawahan bebas. Untuk perempuan bisa memakai outer atau kerudung batik kedua dengan bawahannya bebas. Nah, Bapak Ibu ini yang perlu kenapa saya tekankan untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu selama di kota Madinah maupun kota Mekah karena cuaca di sana itu masih masuk musim panas. Jadi kemungkinan besar bisa 42 derajat, 44, 43. Namun malamnya itu bisa dingin sekitar 28, 29, malah kadang 26. Perubahan suhu ini yang kadang bikin untuk badan kita orang-orang Indonesia itu yang negara kita ini awalnya dari negara tropis lalu pindah ke negara 4 musim itu yang biasanya banyak orang yang terkena sakit. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang punya obat-obatan khusus harap dibawa, ada yang punya vitamin harap dibawa, dan kalau dari kita, insya Allah, kita nanti persiapkan obat-obat yang sekiranya biasanya digunakan. Misal nggak cocok dengan masakannya, atau misalnya saya ada nyoba makanan di luar yang memang nggak cocok. Nah, itu nanti bisa kita bawakan. Lalu berikutnya, ini di Kota Mekah. Karena Kota Mekah itu biasanya di depan Ka'bah itu lebih terbuka, Bapak Ibu. Jadi diharapkan untuk banyak minum air putih karena mudah sekali terjadi dehidrasi dengan 40 derajat Celcius dan biasanya Bapak Ibu di Saudi itu jika tertulis 40 derajat biasanya itu tidak tidak persis 40 derajat. Biasanya itu aslinya itu 43 tapi dibuat 40 derajat agar orang-orang itu mau keluar rumah atau beribadah atau berangkat kantor. Jadi misal dilihat di HP 40 derajat, itu padahal aslinya sekitar ya 42, 43. Itu jadi diharapkan untuk selalu bawa air minum, bawa botol minum diisi dengan air zam-zam, sangat-sangat direkomendasikan karena pasti eh, kesehatan yang sangat-sangat perlu dijaga dari kita berangkat maupun pulang. Lalu ada jadwal sholat, ini ketika di kota Madinah, nanti bisa dicek, sudah diberikan info lengkapnya. Ini saya skip. Nah, selama kegiatan di Hotel Manasik, jamaah nanti akan mengumpulkan koper bagasi di lobi hotel
untuk dibawa tim K2 ke bandara. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membawa koper ke dalam ruangan manasik. Jadi nanti kita yang sudah handling semua Bapak Ibu. Lalu jamaah melakukan registrasi dan diberikan perlengkapan tambahan yang belum didapat. Lalu kita akan memantapkan lagi fikih dan teknis serta peragaan seragam umroh. Karena memang eh, fikih itu perlu kita mantapkan agar tidak terjadi lupa. Dan nanti pada saat 1 hari sebelum keberangkatan kita menuju kota Mekah, insya Allah Ustadz Iqbal akan membimbing lagi fikih dan teknis bagaimana kita dari keberangkatan, persiapan barang, dan juga mengulangi fikih-fikih yang tadi sudah dijelaskan mengenai umroh. Lalu kita sholat jamaah, zuhur asar berjamaah, makan siang bersama di restoran hotel, lalu berangkat bersama-sama menuju bandara menggunakan bus yang sudah disediakan oleh hotel. Untuk alamat hotelnya nanti ada di Hotel Satde 101 atau 101 Jalan CBC Raya 2 nomor 1 di Tangerang. Dan itu letaknya tidak jauh dari bandara Bapak Ibu. Nah, maskapai yang kita gunakan adalah Oman Air dengan kapasitas bagasi 30 kilo per orang dengan bagasi kabinnya 7 kilo. Jangan ada yang memasukkan benda-benda barang-barang berharga seperti laptop, power bank, HP, lebih baik dibawa ke kabin karena biasanya akan terjadi pengecekan ulang dan disuruh keluarkan oleh eh, petugas di counter check-in. Lalu kegiatan di Bandara Soekarno-Hatta nanti mungkin akan kita jelaskan lagi pada saat manasik offline. Nah, nanti kita akan dibagi setelah berkumpul, dibagikan paspor, ID card, dan seterusnya. Nah, ini nanti kita akan jelaskan lagi pada saat di Madinah. Ini karena kita nanti semua menggunakan kereta cepat dari Madinah ke Mekahnya, kita akan persiapkan lagi bagaimana pengaturan barang dan lain-lainnya. Ini ziarah kita selama di kota Madinah, nanti akan dijelaskan lagi. Nah, ada sedikit informasi mengenai wakaf Al-Quran, Bapak Ibu. Biasanya dari K2 Tour Travel, kita mengajak Bapak Ibu untuk wakaf Al-Quran di kota Madinah dan di kota Mekah. Cuman biasanya ada jamaah juga yang membawa Qurannya untuk dibaca atau diwakafkan di tanah air. Harga wakaf Al-Quran kita itu biasanya membelinya langsung di pabriknya, Bapak Ibu, dengan harga sekitar 23 atau 25 rial. Sifatnya tidak wajib, namun kalau ada yang mau diwakilkan untuk membeli, nanti bisa menghubungi Ustadz Iqbal atau mutawif kita yang ada di sana. Jadi nanti akan langsung dibelikan jika memang ada yang berminat, bisa langsung list dan akan dibelikan pada saat kita nanti city tour. Kita akan melewati pabriknya, beli sebentar, lalu kita melanjutkan lagi untuk wakaf Al-Quran. Nah, untuk ziarah Raudhah, biasanya ziarah Raudhah ini akan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bukan karena memang kita yang memisah, tapi memang sudah kewajiban eh, dari pemerintahan Saudi. Jadi biasanya untuk jadwalnya itu insya Allah tanggal 26. Namun jamnya masih belum keluar eh, karena program by system insya Allah nanti akan diberitahukan pada saat manasik offline. Di Raudhah ini biasanya ibu-ibu itu sekitar jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Astagfirullah. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Dan bapak-bapak biasanya dari jam 11 siang sampai jam setengah 6 siang jadwalnya. Nanti kalau sudah dapat info mengenai jam keluar Raudhah, kita akan infokan pada saat manasik offline. Lalu di ziarah di kota Mekah, insya Allah kita akan melewati Jabal Thur, Padang Arafah, Jabal Rahmah, Mina, Musdalifah, dan juga Museum Wahyu. Ketika meninggalkan Mekah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Iqbal, kita akan melaksanakan tawaf wada terlebih dahulu.
biasanya Bapak Ibu diharapkan untuk merapikan dan mulai mengepak barang malamnya. Jadi lebih mudah. Dan biasanya kita nanti untuk mempermudah komunikasi, kami minta tolong Bapak Ibu untuk melakukan foto dan dikirim ke grup bahwa ini kamar segini, bagasinya ini diletakkan di depan kamar. Nanti bellboy itu biasanya akan mengambil kalau misalnya semua barang sudah siap di depan kamar, lalu dibawa turun. Dan itu bisa mempermudah tim kita. Nah, Alhamdulillah itu saja. Itu semua mudah-mudahan ibadah umroh kita menjadi umroh yang makbul. Mungkin ada pertanyaan terkait teknis Bapak Ibu? Ya, mungkin disimpan pertanyaannya nanti Ya, di oke. pertemuan offline, Ustaz. Ya, Siap. bisa. Baik, jazakumullah khairul jaza untuk Ustadz Iqbal, untuk untuk Ustadz Iqbal Mubarak yang telah memaparkan manasik umroh kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan atas pemaparan yang dijelaskan oleh beliau, kita semua bisa mengambil manfaat dan Allah Subhanahu wa taala mempermudah umroh kita dengan bekal ilmu, iman serta takwa kepada Allah. Oleh karenanya, dengan berakhirnya penjelasan dari Ustadz Iqbal dan dari saya di sore hari ini, mari sama-sama kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya Ilham, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian baik sikap dan tutur kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.